Malam ini, kita akan membawa kalian ke sebuah tempat di mana kelezatan bertemu dengan kengerian. Sebuah tempat yang sudah puluhan tahun ditinggalkan, namun dapurnya tak pernah berhenti bekerja. Ini adalah kisah tentang restoran tua, yang konon memiliki resep rahasia yang terlalu mengerikan untuk diucapkan. Mereka bilang, jika kau masuk ke sana setelah tengah malam, kau akan mencium aroma masakan. Tapi, berhati-hatilah, karena di tempat ini, kau bukan lagi pengunjung, melainkan bahan utamanya. Rendra, Gilang, dan Sari akan memecahkan misteri di balik sajian terakhir dari restoran angker ini. Tonton sampai akhir dan rasakan dinginnya hawa kematian yang mereka temukan di setiap sudutnya. Garis akhir jam 3. Tiga sahabat, Rendra, Gilang, dan Sari, adalah tim di balik kanal YouTube Malam Sunyi, yang dikenal karena petualangan mereka di tempat-tempat berhantu. Malam ini, tujuan mereka adalah restoran tua, sebuah bangunan terbengkalai yang dulunya merupakan tempat makan mewah dan eksklusif di era lampau. Restoran tua ini terkenal dengan hidangan khasnya yang konon membuat ketagihan. Kini, bangunan itu berdiri kokoh namun usang, dikelilingi pagar kawat berkarat dan ditumbuhi tanaman liar. Rumor mengatakan, siapapun yang berani masuk setelah jam makan malam akan menemukan hidangan yang tak pernah mereka minta. Sesuai brief kita, malam ini kita akan mengungkap rahasia resep terakhir dari restoran tua ini. Bisik Rendra, sang narator utama, ke mic lavaliernya. Lampu sorot kamera profesional di tangan Gilang menyapu fasad restoran yang kusam. Kaca-kaca jendelanya pecah, tirai beludru yang dulunya mewah kini compang-camping, dan papan nama restoran tua tergantung miring, nyaris lepas. Udara terasa dingin dan berbau apek, bercampur aroma makanan basi yang samar. Jam menunjukkan pukul ke-23,45. Sari, si sensitif dalam kelompok, malam itu tampak sangat gelisah. Aku tidak suka energi tempat ini, katanya. Suaranya sedikit bergetar, terlalu lapar. Ini bukan sekadar arwah biasa. Ini seperti ada sesuatu yang haus dan tidak pernah puas di sini. Gilang hanya tersenyum tipis. Ayolah Sari, mungkin cuma tikus atau kucing lapar. Kita sudah bawa semua peralatannya, termasuk EMF meter andalan kita. Ia mengangkat alat kecil itu. Layar digitalnya masih menunjukkan angka 0 stabil. Mereka berhasil membuka kunci gerbang yang berkarat dan melangkah masuk ke halaman depan. Rendra mulai menceritakan sejarah singkat restoran tua itu. Dulu, tempat ini adalah primadona, tempat para elit bersantap. Pemilik sekaligus chef utamanya, Chef Andre, terkenal dengan inovasi kulinernya yang brilian, namun juga memiliki reputasi sebagai pribadi yang misterius. Restoran itu tutup mendadak setelah insiden tragis yang tidak pernah dijelaskan secara publik, meninggalkan banyak pertanyaan dan rumor seram. Konon, jika kau masuk ke dapur utama saat tengah malam, kau akan mencium aroma masakan khas Chef Andre. Dan kadang-kadang, kau akan mendengar suara-suara alat dapur berdentang. Rendra berbisik dramatis, menatap langsung ke lensa. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan Chef Andre di balik jendela dapur. Seperti dia masih memasak, meski sudah puluhan tahun restoran ini kosong. Tepat ketika Rendra selesai berbicara, EMF meter di tangan Gilang mulai berteriak nyaring. Angka di layarnya melonjak drastis, dari 0 ke 18,2 mg. Angka yang sangat tinggi. Mereka berdiri tepat di depan pintu masuk utama restoran yang sudah rusak. Lihat, seru Gilang, hampir menjatuhkan kamera. Ini bukan bug, ini angka tertinggi yang pernah kita dapatkan. Mereka bertiga berhenti tepat di pintu masuk. Di kusen kayu yang lapuk, tampak noda gelap yang sangat samar, seperti bekas tumpahan cairan kental yang sudah mengering. Fokus kamera ke sini, perintah Rendra. Ia mengeluarkan kamera thermal kecilnya. Di layar thermal, noda gelap itu tampak bersinar dengan suhu yang lebih dingin daripada sekitarnya. Ini bisa jadi bekas tumpahan, tapi kenapa dingin sekali? Tanya Sari. Kini benar-benar ketakutan. Tiba-tiba, dari dalam restoran, terdengar suara, bukan suara bisikan, melainkan suara dentangan piring yang beradu, diikuti bunyi gesekan garpu dan pisau di atas keramik berulang-ulang. Seolah ada seseorang yang sedang makan dengan tergesa-gesa di dalam. Gilang mengarahkan sorot lampu ke dalam, tapi hanya ada kegelapan dan siluet meja kursi yang berantakan. Suara itu sepertinya berasal dari ruang makan utama. Rendra berusaha tenang, melanjutkan narasi. Suara itu mungkin arwah pelanggan yang masih menikmati hidangan favorit mereka. Sari menggeleng. Bukan Ren, aku merasakannya. Dia tidak makan, dia marah. Tiba-tiba, suara dentingan piring itu berhenti dan diikuti dengan suara cegukan basah yang samar. Lalu,
terdengar tawa. Tawa yang sangat kering, serak, dan terdengar seolah datang dari tenggorokan yang tercekat. Brok, sebuah kursi kayu di dalam ruang makan, tiba-tiba terlempar dan menabrak dinding dengan keras. Mereka semua terlonjak kaget. "Kita harus pergi dari sini, sekarang!" seru Sari. Rendra menggeleng. "Tunggu, kita harus ke dapur." Belum sempat Rendra menyelesaikan kalimatnya, lampu sorot kamera Gilang tiba-tiba padam. Gelap total menyelimuti mereka, hanya menyisakan lampu senter Rendra yang berkedip-kedip tak menentu. EMF meter Gilang kini berteriak-teriak histeris. Angkanya melonjak hingga 35 mg. Dalam kegelapan, sebuah bayangan hitam menjulang muncul di ambang pintu masuk utama. Bayangan itu tinggi, kurus, dan samar-samar terlihat seperti siluet koki dengan topi tinggi. Nyala-nyala Gilang panik sambil menekan tombol kamera. "Rendra, lihat ke belakang!" teriak Sari. Rendra berbalik. Bayangan itu bergerak sangat cepat. Rendra merasakan udara dingin yang tajam menusuknya, membawa bau anyir, rempah basi, dan sesuatu yang mirip belerang. Ini adalah penjaga dari restoran tua ini, atau bahkan Chef Andre itu sendiri. Dari arah bayangan itu terdengar bisikan yang jelas, namun terdengar dari ribuan tempat sekaligus. "Mengapa kau mengganggu malam persembahan? Kau akan menjadi hidangan." Gilang akhirnya berhasil menyalakan kamera. Bayangan itu telah menghilang, namun di tempatnya berdiri kini ada sebuah buku resep tua yang kotor dan berlumuran cairan hitam pekat diletakkan rapi di lantai. Buku itu mengeluarkan uap dingin. Di sampul buku resep itu tertulis, "Restoran tua, resep kehidupan dan kematian." Sari mengambil buku itu dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, dia menjerit, "Gilang, Rendra, di halaman terakhir buku ini." Di halaman terakhir, dengan tulisan tangan yang indah namun sudah memudar, tertulis, "Andre ke 1982. Mereka bilang, jika kau ingin memasak abadi, kau harus meninggalkan bahan yang paling kau cintai. Jiwaku adalah resep untuk kelezatan abadi." Dan di bawahnya ada tulisan yang lebih baru, ditulis dengan tinta merah yang masih tampak basah. "Satu lagi akan menjadi bahan jika kau tidak mengembalikan resep ini." Mereka bertiga terdiam. Mereka menyadari mereka telah mengambil sebuah hak milik yang ditinggalkan sebagai tumbal. Dan kini satu dari mereka harus menggantikan posisi itu. Suara tawa kering itu kembali terdengar. Kali ini sangat dekat, tepat di sebelah telinga Sari. "Lari!" teriak Rendra. Mereka berlari sekuat tenaga keluar dari restoran. Tapi saat mereka melompat keluar dari pagar kawat, mereka mendengar suara dentingan piring pecah yang sangat keras di belakang mereka, diikuti oleh suara jatuhan benda berat yang cepat tenggelam ke dalam kolam air di halaman belakang. Mereka tidak berani menoleh. Pagi menjelang. Trio malam sunyi berkumpul di apartemen Rendra. Sari tidak berhenti menangis. "Kau melihatnya, Ren, bukan?" isak Sari. Saat kita lari, bayangan itu mendorong sesuatu ke dalam kolam air di belakang restoran. Gilang, yang selama ini diam, mengangkat kamera yang ia bawa semalam. Tubuh kamera tampak baik-baik saja, namun layar monitor kecilnya retak total. Dan yang lebih aneh, kartu memori utama di dalamnya hilang. "Ini aneh. Aku ingat jelas mengunci slotnya," kata Gilang. Wajahnya cemas. Rendra mengeluarkan buku resep restoran tua yang mereka ambil tulisannya. "Satu lagi akan menjadi bahan jika kau tidak mengembalikan resep ini." Apa maksudnya resep, buku ini, atau sesuatu yang lain? Mereka akhirnya berhasil membuka rekaman backup suara. Suara jatuhan di akhir rekaman itu terdengar sangat jelas. Itu suara botol kaca tebal yang pecah, diikuti dengan bunyi dentuman berat yang cepat tenggelam. "Botol?" tanya Gilang. Rendra teringat sesuatu. "Gilang, kau ingat apa yang kau bawa pulang dari sana selain buku resep?" Gilang berpikir keras. "Hanya kamera dan botol kecil berisi rempah rahasia yang aku temukan di meja dapur. Aku tidak ingat meletakkannya di mana." Gilang menunjuk tas kameranya. "Tas itu kosong. Aku sudah tahu apa yang hilang," kata Sari. "Saat kita berlari, botol itu pasti jatuh dari saku Gilang. Dan Chef Andre mendorongnya ke kolam. Dan bukan itu yang paling penting." Sari menunjuk ke kamera Gilang. "Arwah itu tidak menginginkan rempahmu, Gilang. Dia tahu kau sangat terikat dengan konten, dengan rekaman. Dia mengambil memori utamamu." Rendra memegang kepala. "Jadi, resep yang harus dikembalikan adalah memori, ingatan, sesuatu yang berharga bagi orang yang ditumbalkan." "Tepat," kata Sari. "Chef Andre meninggalkan jiwanya sebagai resep untuk kelezatan abadi. Penjaga itu menginginkan ingatan kita, atau nyawa kita sebagai ganti bahan yang hilang. 3 hari berlalu,
dan keadaan Gilang memburuk. Ia mulai mengalami memory gaps yang parah. Ia sering lupa nama teman, bahkan hampir lupa cara mengoperasikan kamera. Gejala ini persis seperti yang tertulis dalam legenda. Mereka yang mengganggu. Penjaga restoran akan kehilangan jiwanya sepotong demi sepotong. Kita harus kembali, kata Rendra tegas. Malam ini, kita kembalikan buku resep ini, botol rempah itu, dan kita akan lakukan ritual penenangan. Sari menolak. Itu bunuh diri. Kita tidak punya pilihan. Gilang hampir hilang. Kita harus mengembalikan apa yang diambil. Rendra menyusun rencananya. Mereka akan kembali tepat tengah malam. Mereka akan membawa 3 persembahan simbolis. Buku resep restoran tua untuk mengembalikan hak milik yang sudah lama ditinggalkan. Botol rempah rahasia sebagai pengganti barang yang jatuh ke kolam. Sebuah rekaman video kosong. Kartu memori kosong sebagai simbol penyerahan memori yang hilang. Tengah malam tiba. Mereka berdiri lagi di ruang makan utama restoran tua. EMF meter sari melonjak hingga 45 mg. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara dentuman keras dan sosok Chef Andre muncul dari kegelapan. Ia tampak sangat tinggi dan kurus, mengenakan seragam koki putih yang usang. Yang paling mengerikan adalah satu lengannya hilang dan di tempatnya hanya ada cakar tajam seperti garpu besar. Wajahnya tertutup bayangan, namun mata merah menyala terlihat jelas. Dia menunjuk ke 3 persembahan di lantai. Suaranya kini adalah lolongan kesakitan yang dalam dan mengeringkan jiwa. Ini tidak cukup. Bahan yang diambil adalah memori dari sang pemilik, bukan hanya kartu kosong. Gilang, yang kini tampak seperti boneka kosong, melangkah maju. Matanya tidak lagi menunjukkan ketakutan, hanya kekosongan. Ambil sisanya, bisik Gilang, menatap lurus ke dalam mata merah menyala penjaga. Ambil semua yang tersisa, tapi biarkan teman-temanku pergi. Rendra dan Sari berteriak, mencoba menahan Gilang. Penjaga itu mengulurkan tangan kanannya yang pucat dan berlumuran lumpur, menyentuh bayangan Gilang yang jatuh di lantai. Ketika tangan penjaga itu menyentuh bayangan Gilang, sebuah kabut hitam tebal keluar dari kepala Gilang dan masuk ke tubuh penjaga. Gilang terhuyung-huyung, lalu ambruk. Penjaga itu kini tampak lebih utuh. Dia mengambil buku resep restoran tua dan botol rempah. Kontrak sudah terpenuhi. Dia telah membayar dengan dirinya sendiri. Penjaga itu lalu menghilang, kembali ke dalam kegelapan dapur. EMF meter di tangan Sari turun drastis, kembali ke nol. Rendra dan Sari bergegas ke Gilang. Dia bernapas, namun matanya terbuka lebar, kosong. Gilang, kau ingat siapa aku? Tanya Rendra panik. Gilang menatap Rendra tanpa berkedip. Bibirnya bergerak, namun yang keluar adalah suara yang pelan, seperti bisikan berulang. Lapar selalu lapar, Gilang telah membayar harga paling mahal. Ia kehilangan seluruh ingatannya. Saat mereka memapah Gilang menjauh, Rendra melirik ke tempat persembahan tadi. Buku resep dan botol rempah sudah hilang. Hanya tersisa kartu memori kosong yang mereka tinggalkan. Kartu memori itu kini tidak kosong lagi. Di permukaannya tertulis dengan goresan kuku yang dalam. Bahan baru telah ditemukan. Mereka tahu, di dalam restoran tua, Gilang telah menjadi penghuni baru, arwah terbaru yang terperangkap dalam siklus hidangan yang abadi. Dan Rendra tahu, kisah ini belum berakhir. Kita sudah melihat sendiri apa yang terjadi. Kami datang ke restoran tua ini mencari konten, mencari bukti, tapi yang kami dapatkan adalah sebuah harga yang sangat mahal. Gilang dia telah menjadi bagian dari legenda tempat ini. Ingatannya adalah bahan terakhir untuk resep abadi Chef Andre. Kami selamat, tapi kami membawa pulang trauma dan sebuah peringatan. Beberapa tempat tidak boleh diganggu. Jika kalian merasa ngeri, takut, atau bahkan penasaran dengan kelanjutan nasib kami dan kisah-kisah mengerikan lainnya, pastikan kalian klik tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di dunia ini selalu ada malam yang sunyi dan selalu ada misteri yang menunggu untuk memakan kita. Sampai jumpa di ekspedisi berikutnya. Dadah.